Pemira Undri 2025. Suara kita, masa depan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Vision Class, ruang adu pandangan dan gagasan yang menghadirkan para calon pemimpin Universitas Riau. Di sini mereka akan diuji kedalaman membaca realitas, ketajaman berpikir, dan kedalaman visi. Kita masuk ke tema besar, suara dan sikap. Betul, di episode kali ini bukan lagi sekedar tanya jawab, tapi untuk melihat bagaimana para kandidat pasangan calon kita dalam memahami dinamika Riau dan tentunya tantangan besar rumah kita, Universitas Riau. Bersama saya Siti Junisa Dan saya Raja Prastia Manurung. Langsung saja masuk ke segmen pertama. Oke Bang, selamat datang di Vision Class. Hari ini kita bakal membahas beberapa isu. Langsung saja kita masuk ke segmen pertama. Universitas Riau berada di tanah Riau. Dan mau tidak mau, dinamika daerah itu pastinya mempengaruhi kita sebagai mahasiswa. Kita masuk ke isu Riau hari ini. Nah, kita akan membahas 3 isu krusial yang baru-baru ini terjadi di Riau nih Bang. Mulai dari korupsi, perlindungan anak, dan karhutla atau lingkungan. Oke, masuk ke pertanyaan pertama Bang. Kasus korupsi pejabat tinggi di Riau baru-baru ini menyita perhatian publik. Kita ketahui bersama kan. Menurut Abang, apa dampak nyata dari korupsi politik di tingkat daerah terhadap mahasiswa, terutama dalam hal akses dan kualitas layanan publik? Oke, pertanyaan ini langsung dijawab oleh siapa aja? Pasangan urut nomor 1. Oke, pasangan nomor urut 1. Oke, baik. Tadi pertanyaannya seputar dampak nyata ya. Iya. Akibat korupsi. Iya, korupsi yang ada di Riau gitu. Iya. Terhadap akses dan kualitas layanan publik. Kualitas layanan publik. Mungkin dari sudut pandangku terkait dampak nyata yang dirasakan gitu kan. Tentunya dari anggaran yang seharusnya sudah ditetapkan gitu, udah dirancang dan dialokasikan untuk beberapa kepentingan, terutama baik di bidang pendidikan gitu, kayak beasiswa ataupun layanan seputar pendidikan lainnya gitu. Itu dikorupsi, jadi tentu berdampak langsung kepada kita mahasiswa, baik dari segi layanan yang ada yang seharusnya bisa kita rasakan ke depannya lebih meningkat gitu daripada sebelumnya, tapi malah dikorupsi sehingga tidak ada harusnya hal yang kita bisa dapatkan tidak kita dapatkan gitu. Mungkin seperti itu dari aku. Oke, lanjut. Dampak secara nyatanya. Mengarahkan? Iya. Oke. Berarti kita bahas dampak sosialnya ya bagi layanan Iya. publik. Betul. Tapi sebelum kita bahas dampaknya, sebenarnya kita harus lihat dulu gitu, apa penyebab korupsi yang dilakukan oleh gubernur kita. Iya. Nah, jikalau kita membaca gitu kan dari hasil yang sudah dilakukan oleh KPK gitu, korupsi ini kan dilakukan pada dinas, ada hubungannya dengan dinas PUPR. iya. Nah, tentu dari dinas PUPR itu menyampaikan bahwasannya ada jatah preman yang harus diberikan kepada Abdul Wahid. Oh iya. Nah, itu dia. Sedangkan kalau kita baca dari pernyataan Abdul Wahid ketika kemarin terpilih jadi gubernur, itu beliau menyampaikan tidak ada pembangunan infrastruktur yang kita berikan karena adanya efisiensi anggaran. Nah, otomatis di sini kan infrastruktur itu berkaitan dengan PUPR. Iya. Nah, PUPR, ini kalau kita bahas asumsi ya, ini asumsi saya dari simpulan yang saya baca dari kajian-kajian yang saya lihat gitu. Nah, otomatis dari infrastruktur yang tidak ada, otomatis PUPR pun tidak memiliki proyek-proyek untuk pembangunan tersebut. Nah, sekarang yang terjadi adalah ketika mereka ingin melakukan atau membuat proyek, mereka membutuhkan sponsor ataupun ACC dari gubernur Riau. Iya. Nah, tapi pada faktanya belum ada dana yang turun oleh gubernur Riau. Otomatis kan kita pernah lihat tuh ada pernyataan bahwasannya, saya lupa entah PUPR-nya, entah dirjen atau apanya gitu, yang menjual tanah untuk membayar uang preman itu tersebut dulu. Nah, ini kan bisa menyatakan bahwasannya proyek ini belum memiliki anggaran pasti. Iya.
Nah, tapi mereka harus membayarkan uang senilai kurang lebih 7M Iya, kurang lebih. kepada Abdul Wahid Iya. untuk meng-ACC proyek ini. Memang pada akhirnya nanti proyek ini jikalau di ACC bakal banyak sponsor ataupun mitra-mitra yang masuk untuk menjalin kerjasama agar ada dana yang masuk gitu. Iya. Tapi pada faktanya ya itu tadi, kita terlalu mungkin membiasakan jatah preman, apalagi di Riau nih, bukan di pemerintahan saja gitu. Entah di lingkungan kita, saya juga pernah masuk ke lingkup perkebunan sawit segala macam gitu. Jatah preman tuh hal ya mungkin hal wajar. Nah, mungkin itu dibiasakan sampai ke pimpinan-pimpinan kita. Tapi jikalau kita bahas dampak dari itu sebenarnya adalah jikalau infrastruktur tadi tidak bisa dilaksanakan atau dibangun oleh Abdul Wahid pada tahun ini, sebenarnya masyarakat Riau juga tak masalah karena penjelasannya jelas gitu, efisiensi anggaran. Tapi yang terjadi malah mengkhianati kepercayaan oleh masyarakat Riau tadi. Mereka udah percaya nih adanya efisiensi dan insya Allah akan direncanakan di tahun 2026. Tapi pada faktanya malah uang proyek untuk meng-ACC proyek dari PUPR itu malah diambil sebagai jatah preman. Nah, tapi kalau kita melihat sebenarnya kita tidak bisa salahkan Abdul Wahid, kita tidak bisa salahkan Kadis PUPR selaku saksi utamanya. Iya. Nah, tapi yang harus kita pandang di sini adalah bagaimana peran kita dalam melihat dan mencegah korupsi-korupsi yang ada di Riau. Karena dampaknya, kalau misal kita bahas ke layanan publik, dampaknya sangat besar gitu. Iya. Kadang kita selalu mengeluh tentang birokrasi yang terjadi di lingkup kantor gubernur. Mereka kadang kurang ramah, kurang cegatan, kadang kerjaannya juga setengah-setengah. Kita nggak tahu alasan mereka apa, entah gaji mereka yang tidak sesuai. Nah, masuknya ke situ. Nah, jadi kalau misalnya kita bahas kajiannya, masuk ke dalam gaji-gaji mereka yang mungkin tak sesuai, yang harusnya mungkin uang proyek tadi, kita nggak bahas ya uang proyek, ini bukan uang negara sebenarnya yang dipakai untuk korupsi ini, tapi uang proyek oleh PUPR tadi yang dipakai untuk negara. Jadi kalau misalnya dibahas tentang layanan publik sebenarnya nggak ada hubungan. Kalau misalnya untuk Abdul Wahid ya. Iya. Tapi kalau misalnya kita kaji tentang korupsi yang terjadi, iya. 4 gubernur kita melakukan korupsi, kan itu tuh. Iya. Nah, dampaknya besar gitu. Layanan publik kita nih membutuhkan dana-dana itu. Layanan publik kita kalau maksimal untuk melayani masyarakat, mesejahterakan masyarakat, maka harus maksimal juga digaji dengan gaji yang sesuai. Iya. Diberikan wadah-wadah yang sesuai, bahkan fasilitas yang sesuai. Nah, itu yang kita mau. Nah, jadi harapannya memang dari korupsi ini, kalau misal kita bahas layanan publiknya terlalu kecil ya, saya bahas agak sedikit umum ya. Kalau kita bahas secara birokrasi, layanan publik, kebijakan, fasilitas nanti itu berpengaruh. Sehingga masyarakat Riau merasa tidak ada kesejahteraan yang diberikan oleh pemerintah provinsi gitu. Nah, mungkin dampaknya ke situ. Harapannya memang korupsi ini tidak menjadi tradisi dan budaya. Iya, budaya. Apakah nanti ada gubernur kelima gitu yang korupsi, saya tidak tahu gitu. Iya. Nah, itu yang harapannya. Mungkin itu saja untuk jawabannya. Luar biasa. Terima kasih banyak nih Bang atas penjelasannya yang cukup lengkap. Nah, kita masuk ke pertanyaan kedua nih Bang. Tentu selain isu-isu korupsi tadi, Riau juga menghadapi masalah sosial serius nih Bang. Salah satunya itu kasus perundungan atau pembulian. Contohnya saja pada yang baru-baru ini terjadi kasus kematian siswa SD di Pekanbaru pada tanggal 23 November lalu ya? 23 November lalu. Di hari Minggu lalu. Nah, menurut Abang nih sebagai calon-calon pemimpin mahasiswa, bagaimana cara Abang melihat peran BEM atau organisasi kampus untuk mendorong kesadaran dan tindakan preventif terkait isu kekerasan dan perundungan pada generasi muda? Boleh langsung, karena tadi dari pasangan urut nomor 1, sekarang dari pasangan urut nomor 2 Bang. Bang Rakan. Oke. Sebenarnya kalau kita bahas tentang perundungan ya, sebelum kita bahas peran mahasiswa dan kampus tadi, perundungan tentu tidak diperbolehkan gitu. Nih kami sebagai mungkin ini juga Pak Wapres sebelah sebagai guru gitu, calon guru kita berdua ya Pak ya. Sama-sama Calon guru. ya. Nah, sangat intoleransi terhadap perundungan, pembulian dan juga kekerasan lainnya. Karena apa? Sebenarnya siswa ini bukan hanya belajar saja ketika di sekolah, tapi mereka juga dididik. Kalau mengajar semua orang bisa, tapi mendidik belum tentu semua orang bisa. Nah, harapannya memang kalau misalnya kita tanya bagaimana ataupun pendapatnya, saya mikir mungkin memang salah siswanya dalam konteks ini. Tapi kita harus juga mikir apakah ada peran guru di sana untuk merangkul siswa-siswa ini. Karena memang kadang siswa-siswi ini merasa
apa yang mereka lakukan itu hal yang wajar karena tidak ada teguran, Iya. karena tidak ada sanksi yang jelas dari guru, dan juga mereka ngerasa ya itu hal yang mungkin sebagai candaan terhadap teman. Padahal pada faktanya orang yang dibercandain belum tentu mau menerima candaan tersebut. Mereka mungkin merasa resah atau bahkan sampai sekarang terjadi kematian. Nah ini yang kita tidak inginkan. Nah, jadi sebenarnya peran guru di sini sangat penting. Tapi juga kita bisa ngelihat ada mungkin perbedaan budaya yang terjadi di tahun yang sudah mulai modern nih, Gen Z, Gen Z. atau masuk ke Gen Alpha. Alpha sekarang. Nah, yaitu tentang peran orang tua yang kadang ngebela anaknya yang salah. Iya. Nah, ini dia yang menjadi penguat bagi siswa itu untuk melakukan hal tersebut. Nah, jadi ini yang kita tidak mau itu. Kita berharap semua hal tentang mendidik anak bukan peran dari guru aja. Bahkan peran orang tua lebih besar terhadap pendidikan dan juga pola perkembangan karakter anak. Nah, jadi kalau kita misalnya bahas tentang peran mahasiswa juga, nah disinilah pengabdian mahasiswa itu berlaku. Iya. Jikalau tadi peran orang tua sudah masuk, peran guru sudah masuk, lalu apa penguatan dari mahasiswa yang mengimplementasikan intelektual yang dia terima ketika di kampus kepada siswa-siswi. Nah, jadi kami berharap pencerdasan itu banyak dilakukan oleh mahasiswa kepada sekolah-sekolah yang ada. Makanya kita berharap 3 Tridharma ini salah satu pengabdian itu bisa berlaku. Dan juga bukan hanya kepada desa, bukan hanya kepada daerah-daerah 3T gitu, tapi juga kepada sekolah-sekolah yang rasanya membutuhkan pencerdasan yang lebih daripada itu. Dan juga mahasiswa ini juga bisa berperan dalam hal apa? Kita sebagai mahasiswa juga melakukan pergerakan. Jikalau lah memang ada hal yang mungkin tidak sesuai dengan kebijakan yang berlaku, maka disinilah mahasiswa bergerak untuk menuntut kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan ranahnya. Misalnya anak tadi dipenjarakan dan segala macam gitu, atau apapun yang sebagai pelaku. Nah, apakah itu sesuai dengan aturan gitu? Apakah ada undang-undang anak di bawah umur segala macam yang harus kita kawal? Nah, itulah peran mahasiswa. Jadi mahasiswa ini harus berpikir kritis juga terhadap isu-isu itu. Nah, jadi 2 tadi peran mahasiswa yang saya harapkan yaitu adalah memberikan pengabdian pencerdasan dan juga memberikan pergerakan secara intelektual kepada anak-anak ataupun kasus-kasus seperti itu. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke, Bang. Terima kasih Langsung- banyak, Bang. Langsung ke Bang Bang Yahya. Oke, terima kasih Jun dan ya. Terkait masalah perundungan tadi ya, perundungan dan peran mahasiswa sebagai Kampus. pengawal dari isu-isu yang ada gitu. Untuk perundungan sendiri kan, betul tadi yang disampaikan dari sebelah, ada beberapa peran yang harus dimiliki gitu. Bukan hanya peran guru aja sebagai pendidik maupun pengajar gitu kan. Ada peran dari orang tua terutama kan. Dari orang tua yang mendidik dan membina mereka dari awal gitu. Setidaknya ditanamkan dari awal. Berarti kalau untuk dari kami sebagai mahasiswa terutama BEM sendiri gitu kan. Iya. Langkah awal yang sebaiknya kami lakukan itu tentu pencerdasan dan edukasi gitu, baik melalui sosial media maupun secara langsung gitu, bisa melalui yang sesuai dengan Tridharma perguruan tinggi gitu kan, ada pengabdian juga di dalamnya. Terus juga berupa edukasi tadi yang gue sampaikan melalui sosial media maupun secara langsung gitu, guna agar mereka tercerdaskan secara langsung. Mungkin itu saja dari aku, terima kasih. Benar sekali, kasus yang kita bahas ini emang benar-benar kasus terbaru Bang, di mana ada siswa yang sampai meninggal dunia karena pembulian katanya. Baru ya aja 2-3 next. Minggu lalu. Iya. Next isu kita masuk ke isu lingkungan Bang. Karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Ini pembahasan hangat adalah masalah tahunan Riau. Seberapa penting seorang pemimpin mahasiswa untuk mendorong Universitas Riau agar hadir sebagai mitra kritis pemerintah daerah dalam solusi berbasis riset. Benar, karena Karhutla ini benar-benar isu yang yang banyak lah lagi hot-hotnya di Riau ini, karena pada tahun 2025 kalau nggak salah saya baca itu 751 hektar Jun di Riau ini yang mengalami kasus Karhutla itu.
Boleh Oke, dari langsung Bang dijawab Yahya. sama Bang Yahya. Oke, terkait isu karhutla ya, Iya. kebakaran hutan dan lahan. Nah itu mungkin dari kami ya, untuk solusi Karhutla. pandangan kami dari terkait karhutla itu Iya. tentunya ada beberapa poin yang perlu diperhatikan gitu. Mungkin dari kebijakan serta pengawasan secara langsung dari pihak terkait gitu. Dan dari kami sendiri, kami ada tim rekan arah rekomendasi kebijakan gitu. Tim rekomendasi kebijakan arah. Nah, kita punya fakultas-fakultas yang strategis di bidang itu, kayak fakultas pertanian, ada kehutanan gitu kan, dalamnya ada ilmu lingkungan juga di teknik. Nah, mungkin nanti kami akan mengadakan tim gitu, membentuk tim untuk mengusut kasus-kasus seperti itu, isu-isu terkait karhutla Iya. Benar-benar. maupun isu-isu lingkungan lainnya gitu, dan kebijakan-kebijakan yang dirasa bisa membantu dalam penanganan isu-isu yang ada. Mungkin cukup dari aku, terima kasih. Lanjut Bang Rakan, Oke. gimana pendapatnya? Kalau kita bahas karhutla ya, saya lama di SMK Pertanian gitu. Saya mungkin suka pembahasan tentang perhutan-hutanan, Iya. terutama sebenarnya bukan hutan dan lahan. Saya dengar kata orang lebih pembakaran lahan dan hutan gitu, hutan. karena lebih banyak lahan yang dibakar, betul ya? benar-benar. Nah, jadi sebenarnya dari sini kita bisa simpulkan gitu. Kenapa pembakaran ini terjadi? Sebelum kita bahas tentang mitra kritis berbasis riset tadi ya, Iya. saya bahas dulu pandangan gitu. Nah, banyak orang yang menyatakan bahwasannya kebakaran ini terjadi karena putung rokok. Iya. Itu salah satu kemungkinan memang. Tapi putung rokok apa yang bisa menyebabkan kebakaran sebesar Besar itu? itu. Sebesar itu. Nah, itu yang kita harus pikirkan. Memang kita Riau ini salah satu salah satu pemilik tanah gambut. Iya. Memang tanah gambut ini jikalau tidak diisi air, jikalau dia tidak lembab oleh air, memang gampang terbakar. Bakar, iya. Itu faktanya. Sama seperti spons. Spons kalau tidak ada air di dalamnya, maka dia akan kering dan gampang kebakar. Tapi kalau spons itu terisi air, kita bakar pun dia masih tahan gitu. Iya. Nah, itulah sama sifatnya seperti gambut yang ada di Riau. Nah, saya kemarin sempat juga datang ke Bengkalis untuk melihat riset tentang gambut tadi. Dan juga kami membahas tentang apakah gambut ini sebagai penyebab karhutla yang 71 hektar tadi. Iya. Ternyata malah lahan gambut ini tidak menjadi pokok paling besar gitu sebagai penyebab kebakaran. Pada faktanya malah yang jadi penyebab kebakaran itu adalah alasan para petani dan para pengelola sawit itu sendiri. Maksudnya apa? Replanting yang dilakukan dengan cara menebang, dengan cara meratakan, ataupun dengan cara, saya banyak tuh dengan cara-cara yang dilakukan gitu, dengan cara-cara memotong, habis itu menumbuhkan setengahnya segala macam gitu. Itu lebih sulit dibandingkan membakar lahan itu sendiri. Nah, itu yang ada di mereka. Jikalau kita mau lihat dari modal yang diberikan gitu, kalau kita bakar hutan paling berapa habis untuk minyaknya? Nah, tapi kalau misalnya kita replanting, kita harus potong setengah anca dan segala macamnya, itu merasa lebih ribet dan ngerasa menghabiskan modal yang banyak gitu. Nah, dari situ kan kita bisa simpulkan, berarti kan pencerdasan dilakukan itu masih harus lebih intens terhadap para petani. Nah, harapannya sebenarnya peran kita tadi sebagai mitra dan riset tadi, kita harus memberikan penyuluhan kepada para petani tadi, bahwasannya ini nih tidak bisa tidak bisa dipermudah dengan cara pembakaran. Nah, kita harus memberikan penyuluhan-penyuluhan dan juga dampak negatif dari pembakaran ini. Memang mudah rasanya, dalam beberapa hari mungkin rasanya lenyap gitu lahan tuh. Langsung habis. Tapi lenyap juga nggak masyarakat yang ada di sekitar, kan itu harus kita pikirkan. Iya. Masyarakat di sekitar juga akan kena penyakit, mungkin polusi dan segala macam, itu harus kita pikirkan. Bahkan kemarin sempat kebakaran di tahun 2000 berapa tuh ya? 2019 2018 ya? Lupa. Yang asapnya itu sampai ke negara sebelah gitu, Malaysia. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jikalau kita memikirkan hanya dengan satu hal yang kita lakukan tidak menyebabkan kerugian buat orang lain, tak masalah, silakan. Kita memotong lahan setengah ancang itu tidak ada menyebabkan kerugian buat yang lain gitu. Iya. Nah, tapi memang lebih besar dananya, tapi lebih bagus seperti itu, tidak ada yang dirugikan. Nah, jadi berharap kita ya sebagai mahasiswa memberikan penyuluhan-penyuluhan, ini mitra penyuluhan Iya. kepada para petani, dan juga
penyuluhan itu tidak hanya dari omongan kosong Iya. saja. Nah, barulah kita berbasis riset di sini. Iya. Kita sebagai mahasiswa nih, sebagai orang yang berintelektual, berharap nanti penyuluhan itu bisa dilakukan secara berlandaskan atau berbasis riset yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu dari output dari penyuluhan itu, harapannya para petani lebih sadar bahwasannya hal-hal yang mereka lakukan itu bisa berdampak negatif bukan bagi mereka aja, bagi masyarakat sekitar. Iya. Nah, itu poin pentingnya. Mungkin itu saja. Oke, luar Oke, biasa. luar biasa. Memang karhutla ini menjadi isu yang selalu setiap tahunnya terjadi di Riau Riau. ini, Pak. Langsung aja. Memahami Riau berarti memahami rumah kita sendiri. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya, itu pembahasan yang sering atau paling dekat dengan kita sebagai mahasiswa nih Bang, yaitu Kita masuk ke isu fasilitas dan layanan kampus Universitas Riau. Universitas Riau adalah rumah kita. Tapi pertanyaannya, apakah rumah kita ini udah betul-betul nyaman? Nah, pertanyaan pertama Bang, bagaimana Abang menilai kondisi sarana prasarana kampus seperti ruang kelas, internet, atau fasilitas organisasi gitu Bang, Hingga keamanan. hingga keamanan di Universitas Oke. Riau? Tadi dijawab sama siapa pertama, Bang Yahya? Dari Bang Yahya, sekarang dari Bang Rakan. Oke, Bang Oke. Rakan. Berarti dingin ya, bentar ya. Berarti Sapras ini pendapat tentang Sapras ya. Iya. Iya. Sapras yang terjadi di Universitas Riau sekarang ini sebenarnya kalau kita lihat ada perkembangannya. Ada. Sebenarnya ada Ada, perkembangannya. iya. Kita nggak bisa neko-neko, tidak ada perkembangan segala macam, tapi pada faktanya ada. Ada. Sekarang aja sudah ada pembangunan divisi tentang untuk kawan-kawan kita disabilitas. Saya lihat itu ada kemarin. Oh, iya. Jadi mereka juga berperan untuk melihat kawan-kawan kita yang rasanya mungkin kesulitan untuk menjalani perkuliahan yang mungkin tidak sama dengan kita. Iya. Nah, itu dia. Jadi ada pedulian sebenarnya dari Universitas Riau. Tapi yang kita lihat adalah apakah sesuai dengan yang kita mau? Apakah sesuai dengan hak kita gitu. Karena kewajiban sudah kita berikan, yaitu Iya, berupa UKT. UKT. Nah, itu dia. Kadang pertimbangan mahasiswa kenapa selalu mengatakan aduh Sapras karena mereka merasa tidak sesuai dengan yang mereka berikan. Misalnya UKT 4 juta, tapi kelas tak ber-AC, kursi patah-patah. Apakah sesuai gitu? Karena nih, kita memberikan apa yang mereka mau, tapi mereka tak memberikan apa yang kita mau. Nah, banyak sebenarnya, apalagi kalau saya kayak bukan saya aja ya. Nih, Dua-duanya ya. Pak Wapres 01 juga dari FKIP Iya, gitu. dari Nah, FKIP. kami berdua juga ngerasain FKIP salah satu anak, kan pernah tuh isu FKIP adalah anak tiri gitu. Karena pada faktanya memang FKIP yang tidak terpandang, bahkan ketika semua fakultas ada AC-nya, cuman kami yang tak ada AC-nya. Gini-gini tuh, pakai buku untuk ditulis kalau di fakultas lain, kalau di FKIP untuk kipas. Kipas ya. Nah, itulah pada faktanya. Ada kipas di atas yang diberikan. Tapi kipas itu apa? Kipasnya itu yang sebenarnya bentar lagi mau jatuh gitu. Makanya nggak ada tuh yang dekat kipas, sobat. Iya, Mereka di bakal atas. menyebar Iya. di keliling yang tidak ada kipasnya. Iya. Karena takut kipasnya jatuh. Karena Pak di kelas saya lupa H1 yang di fisika Iya. itu pernah kipas itu jatuh ke untuk nggak kena mahasiswa setahu saya ya. Itu dia. Untuk nggak kena mahasiswa. Nah, berarti kan sebenarnya ini ada apa ya? Ada ketimpangan. iya ketimpangan yang Iya. terjadi gitu. Harapannya kita ini jadi sorotan yang maksimal juga terhadap Sapras ini. Kita nggak butuh neko-neko sebenarnya Sapras itu yang sampai semewah universitas yang ada di Jawa, tak masalah. Iya. Yang penting apa sebenarnya? Nyaman. Iya. Kita maunya nyaman aja. Apakah kita dengan kursi patah itu nyaman? Nggak akan nyaman. Kursi bagus, tidak panas, terus juga papan tulis aman. Mungkin TV itu nanti lah. Iya. Nah, Proyektornya proyektornya ada gitu. Iya. Selesai. Mahasiswa nggak akan minta mau nih pokoknya kursinya harus ada tikar yang merah segala nggak akan ada kayak gitu. Mahasiswa pengennya nyaman aja secara umum, secara standar gitu. Nah, jadi sebenarnya keresahan tentang Sapras ini selalu teraung-aungan tuh karena ngerasa tidak merata pelaksanaan Sapras ini. Iya, benar. Jadi sebenarnya peran kita nanti sebagai mahasiswa nih harapannya untuk terus mengingatkan dan menuntut apa yang sebenarnya jadi hak kita. Karena Sapras ini kita memikir banyak mahasiswa yang bilang apakah UKT kita dikit segala macam. Enggak. Kalau kita kumpulkan apalagi mahasiswa FKIP yang rata Iya, notabene biasa, 7.000. iya. 7.000, anggaplah UKT paling kecil 500 aja deh. Berapa M gitu. Tapi kan pada faktanya juga nggak 500 UKT yang kami dapat. UKT 5, UKT 6 yang 3 juta sampai 2 juta setengah. Nah, itu harus kita pikirkan. Apakah 2 juta dan 3 juta ini kita mendapat kursi patah? Kan itu yang harus kita pikirkan. Tapi memang dana kita ini tidak hanya kepada sarana prasarana. Nah, jadi gini sebenarnya. Kesadarannya ada dua.
sadar untuk menerima hak kita dan sadar akan kepedulian kita. Apa maksudnya? Sadar untuk menerima hak kita adalah kita selalu menuntut apa yang kita butuhkan, kita harus menuntut apa yang kita mau. Tapi kita harus sadar juga bagaimana kepedulian kita untuk merawat barang-barang itu. Kadang kita mahasiswa ini ya, kita minta kursi, minta AC, besoknya kursi itu dinaik-naikkan, diangkat-angkat, dipatah-patahkan. Sama kayak dia mungkin di beberapa tempat minta lahan parkir segala macam atau apapun itu. Tapi pada faktanya juga parkir di pinggir jalan. Iya, benar. Nanti ketika kehilangan yang disalahkan Universitas Riau lagi. Iya. Nah, itu yang kita harus pikirkan. Memang kita harus tuntut hak kita. Tapi kita harus pikirkan apa kepedulian kita terhadap sarana dan prasarana yang udah kita tuntut terhadap hak tadi gitu. Jadi harapannya tidak hanya kepedulian tentang cara kita menuntut, tapi cara kita berperan juga harus dipertimbangkan ketika membahas sarana dan prasarana. Begitu saja, terima kasih. Oke, lanjut langsung dijawab sama Bang Yahya. Oke, terkait sarana prasarana. Iya, Bang. Mengingat sarana prasarana di kampus kita kan mungkin bisa dibilang layak, itu ada yang layak gitu. Ada juga yang kurang masih Kurang gitu layak. ya. Nah, dia dibilang layak pun tidak sepenuhnya layak, tapi kalau dibilang ideal juga masih kurang gitu kan. Nah, untuk sarana prasarana tersebut, mengingat sarana prasarana yang ada, tentu kita harus memperhatikan dua hal juga tadi kan, terkait kewajiban dan hak kita gitu. Mungkin kita bisa menuntut tadi tuh hak-hak yang harusnya kita miliki gitu kan. Dan untuk hal tersebut kita harus juga memikirkan kewajiban yang perlu kita laksanakan. Mungkin untuk UKT udah kita laksanakan, dalam bentuk administrasi udah kita pertimbangkan gitu kan, udah kita laksanakan juga. Tapi ada beberapa hal kayak penjagaan, perawatan, itu juga perlu kita perhatikan gitu. Mungkin peran kita ya sama-sama melihat dan menjaga apa yang udah kita miliki gitu. Iya. Mungkin cukup dari saya, terima kasih. Luar biasa. Luar biasa. Banyak aspek yang perlu kita perhatikan dalam menciptakan sarana dan prasarana yang layak bagi kita di Universitas Riau ini. Langsung saja next. Banyak pemimpin berbicara Universitas Riau rumah kita, tapi tidak semua itu merasa memiliki. Menurut Abang, apa yang perlu dibuat agar mahasiswa merasa terlibat dan peduli terhadap isu-isu kampus kita? Oke? Langsung saja dijawab sama Bang Yahya. Oke, poinnya bagaimana mereka merasa memiliki. Iya. Kan Unri rumah kita. Karena Unri rumah kita gitu ya. Iya. Mungkin rasa memiliki itu muncul ketika sudah ada terdampak gitu. Iya. Bagi beberapa orang kan biasanya muncul rasa memiliki itu setelah ada dampak yang dia rasakan gitu. Mungkin dari segi dampak positif maupun dampak negatif gitu, baru mereka merasa ada rasa memiliki tadi. Untuk membangun rasa memiliki tersebut, tentu kita harus melibatkan mahasiswa tersebut, baik dari segi perawatan maupun dalam hal-hal positif lainnya gitu, baik di kegiatan yang membawa benefit bagi mereka maupun dari segi yang harus mereka penuhi gitu. Mungkin untuk rasa memiliki itu bisa kita munculkan dari cara kita membawa mereka atau melibatkan mereka dari hal-hal yang perlu kita libatkan gitu, baik dari segi dampak positif maupun negatif. Mungkin itu saja, terima kasih. Oke. Ini sebenarnya berkaitan dengan mahasiswa yang apatis. Ini ya, ini sangat berkaitan sama mahasiswa apatis. Benar. Sebelum kita mikirkan gimana melibatkan mereka, kita harus pikirkan juga mereka tuh kenapa sebenarnya kayak gitu. Mahasiswa apatis nih kadang mereka berpikiran tidak, apa untungnya buat aku? Emang dapat apa aku? Nah, itu mahasiswa apatis kadang. Mereka tidak peduli, mereka hanya peduli pada diri sendiri. Dibilang egois juga enggak. Sebenarnya mereka peduli, tapi mereka tidak ingin berperan lebih ke sana. Karena apa? Karena dua hal.
mereka merasa belum kena dampaknya. Iya. Itu yang pertama. Kedua, mereka merasa itu tidak kebutuhan mereka. Nah, dua hal ini membuat mahasiswa itu banyak yang apatis. Nah, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana cara mencari solusi agar dua ini bisa terpenuhi gitu. Nah, kita pikirin tadi yang pertama. Mahasiswa apatis itu terjadi karena mereka belum merasakan dampaknya. Apakah kita harus memberikan dampak itu? Misal mereka belum kehilangan motor, baru mereka apakah harus kita colong motornya? Nggak gitu maksudnya. Bukan kayak gitu ya. Biar terasa bukan. Tapi yang terjadi adalah bagaimana cara kita melakukan pencerdasan yang lebih daripada itu. Karena gini, mahasiswa apatis itu kan itu tuh. Kawannya hilang motor, mau tuh lawa mangang taruh segala macam gitu kan. Tapi ya itu, kita harus memberikan pencerdasan yang mungkin sifatnya secara tersurat gitu, yang langsung dari mulut. Nah, secara pragmatik sebenarnya bagaimana cara kita mengayomi dan juga memberikan pencerdasan secara hati ke hati gitu. Iya. Kita memberikannya gini, jangan ketika kita bahas sarana dan prasarana nih, bahasa pras kita kekurangan AC, tapi dia ngerasa nggak panas. Jadi dia mereka ya udah waang aja tuh gitu. Ya udah kau aja. Bukan seperti itu. Bukan kita ya udahlah gitu. Bukan. Kita ingatkan. Kita mau bukan karena dingin atau tidaknya, tapi hak kita di sini ada. Iya. UKT kita di sini ada. Benar. Nah, UKT 2 juta apakah sesuai dengan kipas yang mau patah? Kan itu. Nah, itu yang harus kita sadarkan kepada mereka dan juga libatkan mereka. Kita berikan keresahan yang mungkin rasanya sama dan berkaitan sama dia. Misalnya gini, nanti jika lo nih kita nggak bergerak nih, kita nggak aksi, apa mau kipasnya jatuh ke kepala kau gitu misalnya? Iya. Kan gitu tuh bahasa anak kita tuh. Oh, tuh dia kepikiran gitu kan. Iya juga ya. Kalau jatuh ke kepala nggak sehat juga nih gitu. Nah, biasanya jika lo kita memberikan rasa empati itu kepada mereka akan lebih pengen terlibat terhadap itu. Nah, itu tadi solusi dari yang pertama. Jadi memberikan pencerdasan secara batin juga kepada mereka. Yang kedua, bagaimana caranya mereka itu dipenuhi kebutuhannya. Kan mereka ngerasa nggak butuh tadi tuh. Nah, untuk dipenuhi kebutuhannya, kita buat mereka membutuhkan. Bukan berarti kita kurangi gitu apa yang mereka punya, bukan ya. Tapi kita buat mereka membutuhkan. Kita libatkan mereka dalam hal-hal yang rasanya mungkin dia sulit nih. Aduh susah kali ya, nggak ada wifi nih. Nah, Kita masuk ke hal-hal yang buat mereka resah. Butuh kan wifi? Gimana kalau kita nggak kita tuntut nih? Kita sama-sama coba gerakan yuk. Bagaimana cara kita mendapatkan hak kita? Karena kita dengan UKT sekian harusnya bisa dapat wifi nih. Iya. Nah kan itu. Nah dari hal itu sehingga mahasiswa apatis tadi, dua hal tadi, mahasiswa apatis tadi itu bisa lebih bergerak untuk mengikuti arah pergerakan kita ini. Nah harapannya dari kepedulian mereka, isu-isu kampus itu juga bisa tersebar kepada mahasiswa yang mungkin rasanya kuliah pulang gitu. Nah kan kadang kuliah pulang nggak peduli, mau panas nanti lah, yang penting di rumah dingin gitu. Nah itu yang nggak boleh tuh. Dan juga sebenarnya adalah ini bukan tentang siapa yang organisasi yang melakukan gitu, bukan. Semua mahasiswa memiliki kewajiban untuk menuntut haknya. Nah itu yang harus kita sadari. Nah jadi harapannya kita sebagai mahasiswa nih, terutama mahasiswa yang berintelektual, kita harus berpikir apakah dengan UKT sekian kita akan mendapatkan sarana prasarana sekian gitu. Nah jadi bukan tentang organisasi saja mengkaji, tapi kita sebagai mahasiswa yang berintelektual pada umumnya ya. Nah harapannya isu-isu kampus ini bukan hanya jadi kepedulian organisasi saja, tapi harapannya jadi kepedulian bagi semua mahasiswa. Karena yang membutuhkan bukan hanya kita, tapi kita semua gitu. Sebagai rumah tadi yang disampaikan. Mungkin cukup. Jadi lebih ke memupuk apa ya Bang? Iya, rasa keresahan. Iya. Tapi bukan untuk hal-hal negatif, melainkan untuk menumbuhkan kesadaran mahasiswa-mahasiswa ini Bang. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Bang. Digitalisasi kampus dan transparansi anggaran selalu menjadi sorotan nih Bang. Nah, apa persoalan paling mendasar menurut Abang dan bagaimana solusinya? Mungkin karena tadi dari Bang Yahya, sekarang dari Bang Rakan. Digitalisasi kampus dan anggaran. Iya. Ini digitalisasi kampus secara umum nih. Iya Bang. Dan transparansi. Oke, kita bahas ini deh. Birokrasi yang sekarang sudah mungkin digitalisasi gitu ya. Iya. Kayak kita sudah punya portal dan segala macam ya. Benar. Iya. Sebenarnya digitalisasi ini bagus. Saya paling apresiasi. Karena mobile gitu. Kita nggak perlu capek-capek ngurus ke rektorat. Kaki ini kan capek juga. Saya paling suka jalan kaki soalnya. Saya nggak suka naik motor. Karena orang Jepang itu budayanya jalan kaki, jadi kami diajarkan juga jalan kaki, biar ini agak kurus dikit kan. Nah, tapi itulah salah satu keuntungan bagi kita.
jikalau kita mengikuti era digital akan mempermudah kerjaan kita. Tapi yang harus kita pikirkan adalah apakah Universitas Riau siap akan digitalisasi tersebut gitu. Nah, kita kaji ya. Sebenarnya kan kita punya portal nih, satu Unri, bahkan ada portal-portal lainnya mungkin saya lupa nih, ada web-web untuk untuk mendongkrak kegiatan-kegiatan pembelajaran, kemahasiswaan dan juga pengabdian. Nah, sebenarnya kan bagus nih. Otomatis kita tidak perlu datang secara offline lagi, kita cukup mengisi formulir, otomatis selesai gitu urusan kita. Nah, dari poin positif ini seharusnya yang perlu kita pikirin itu apakah efektif atau tidak. Sebenarnya secara hitung-hitungan itu efektif, hitung-hitungan secara umum ya. Tapi pada faktanya tidak efektif karena apa? Universitas Riau mungkin belum siap. Secara server, kita masih banyak server kita down. Terus secara aplikasi, apakah aplikasi sudah sesuai atau tidak gitu. Dan juga kita ngerasa birokrasi ini mungkin hubungan antar kita dengan layanan di Unri itu akan lebih terikat ketika offline. Mungkin salah satu minusnya juga mungkin mengurangi kontak sosial yang ada di situ. Nah, dari 3 hal ini, kekurangan ini, sebenarnya bagaimana cara menutup itu yang kita pikirkan. Karena kalau digitalisasi ini bukan suatu hal yang harus kita tolak. Ini harusnya salah satu yang harus kita banggakan dan juga harus kita kembangin bersama. Nah, jikalau kita membahas server down dan juga tadi server yang mungkin belum siap atau aplikasi yang belum siap. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Apakah kita menutup servernya? Apakah kita harus menolak aplikasi? Bukan. Tapi kita update terus aplikasinya. Otomatis kita sebagai mahasiswa harus peka dan kritis terhadap layanan-layanan digital yang diberikan oleh Universitas Riau. Kita harus kritik terus. Mereka ada juga link pengaduan kan terhadap email mereka. Nah, kita isi terus apa yang rasanya kurang. Dan juga itu salah satu kita bahas tadi ya. Bagaimana tentang hak dan kewajiban. Itu salah satu hak kita untuk mendapatkan birokrasi dan layanan yang sesuai terhadap keinginan kita. Nah, harapannya dari hal yang kita pikirkan tadi, layanan server down dan segala macam ya, itu bisa terselesaikan dengan baik. Karena pada faktanya juga Dinas Kominfo, Menteri Kominfo tidak mungkin tidak melewati fase itu. Tidak ada universitas yang awalnya merintis langsung jadi pewaris, itu tak akan ada. Kita merintis, evaluasi sampai server itu siap dipakai. Nah, harapannya itu menjadi perhatian kita bersama. Kita berharap bagaimana cara kita mengkritik agar server itu bisa digunakan semaksimal mungkin. Dan juga tadi kedua tentang anggaran. Bagaimana transparansi anggaran. Jika kita bahas transparansi anggaran, sebenarnya gini. Kita boleh sebenarnya menuntut apa yang kita mau gitu. Tapi transparansi anggaran memang kita harus butuhkan gitu. Karena gini, UKT yang kita berikan nih. UKT yang kita berikan apakah sesuai dengan yang kita mau, itu kan juga harus ada transparansi dan hitung-hitungan secara anggaran. Nah, harapannya mungkin Universitas Riau bisa lebih terbuka terhadap transparansi anggaran. Tapi sebenarnya udah ada rakernas atau perkumpulan untuk membahas apa program kerja ke depannya dan juga beberapa dana-dana yang dikeluarkan. Sebenarnya itu kan salah satu implementasi dari transparansi anggaran. Tapi mungkin belum merata ke semua fakultas ya. Kalau FKIP insya Allah udah ada. FKIP sudah ada dan juga semua lembaga dilibatkan di situ. Semua ketua lembaga dilibatkan, otomatis mereka tidak merasa resah dan mereka tahu berapa anggarannya. Makanya kami ngerasa FKIP belum maju, anggaran banyak nih. Tapi FKIP belum maju, makanya kami tahu karena transparansi ada. Nah, harapannya ini bisa digunakan oleh seluruh kalangan di fakultas dan juga terutama untuk universitas membuat transparansi anggaran untuk tahun kedepannya dan juga berapa sebenarnya anggaran kita untuk sarana prasarana, untuk birokrasi, untuk akademik dan untuk pengabdian dan lain halnya. Nah, itu dia. Itu harapan kita bersama sebenarnya. Agar kita rasa lebih nyaman gitu ketika kita mengkritik hak dan kewajiban kita. Mungkin itu saja, terima kasih. Lanjut Bang Yahya. Oke, masuk ke digitalisasi dan transparansi anggaran tadi ya, serta solusi akar permasalahan dari digitalisasi tadi ya. Untuk digitalisasi sendiri sebenarnya merupakan hal yang bagus gitu, yang harus kita terima dan kita kembangkan. Mungkin dari segi birokrasi tadi sudah ada nih layanan secara online, secara digital. Tapi beberapa hal masih belum terpenuhi gitu. Kayak ada yang dilaksanakan, ada beberapa pintu-pintu untuk melakukan hal tersebut gitu. Mungkin kalau dari aku bisa dimaksimalkan dengan satu pintu gitu, sehingga tidak banyak
cabang-cabang untuk mengurus gitu. Jadi nanti setelah dilakukan di situ bisa dilakukan secara maksimal di situ dan dikembangkan seperti yang disampaikan tadi, ada link aduan gitu kan. Nah, bisa kita kritik dan kita sampaikan terus di sana bagaimana layanan yang memang kita butuhkan gitu untuk digitalisasi sendiri. Terus untuk transparansi anggaran, membahas anggaran ini merupakan hal yang sensitif sebenarnya kan. Benar sekali. Tapi karena hal tersebut berkaitan dengan kita dan merupakan hak kita juga untuk mengetahui gitu di mana anggaran yang kita keluarkan, di mana yang kita hak yang kewajiban yang kita keluarkan gitu. Iya. Apakah bisa memenuhi hak yang harusnya kita dapatkan gitu, apakah sesuai gitu kan. Sebenarnya untuk transparansi anggaran ini memang dibutuhkan dan sebaiknya dilaksanakan harapan ke depannya kan. Kayak di FKIP tadi udah melibatkan kelembagaan-kelembagaan yang ada. Kalau bisa kan dilakukan secara merata dan menyeluruh di seluruh UNRI gitu, baik di fakultas maupun di tingkat Jurusan. rektorat dan jurusan sendiri gitu. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, luar biasa. Jawaban dari kedua cawapres kita pada pagi hari ini, Raja. Mengingat hierarki birokrasi yang rumit yang terjadi di Universitas Riau ini, kita harus menerima digitalisasi kampus dan juga meningkatkan transparansi anggaran agar kita semua mendapatkan hak yang seharusnya kita dapatkan. Nah, pemimpin yang baik bukan hanya menyusun program, tapi merawat rumah yang ia tinggali bersama mahasiswanya. Nah, itulah Bang 2 isu besar yang kita bahas di Vision Class, suara dan sikap. Dari dinamika Riau sampai kondisi kampus, semua mengarah pada satu pertanyaan. Apakah para kandidat benar-benar siap memimpin, tidak hanya berbicara tapi berani mengambil sikap? Terima kasih sudah bersama kami di episode ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Vision Class. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.